Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang pertama, sesi 1, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang prima dan fit. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai orientasi dan pengantar perkuliahan, bimbingan, dan konseling. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa-mahasiswi mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan bimbingan dan konseling dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah dasar. Nah, jadi berikut ada beberapa topik dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 nanti. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Saya berharap mahasiswa-mahasiswi semua dapat mengikuti setiap materi yang diberikan. Nah, selain tadi materi, ini juga ada evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian yang akan dilakukan terhadap diri kalian masing-masing. Jadi, evaluasi meliputi kehadiran 10%, simulasi atau praktek 25%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Oke, berikutnya kita langsung masuk saja pengantar bimbingan dan konseling. Oke, apa itu bimbingan? Nah, ini yang menarik. Bimbingan itu merupakan suatu proses yang memiliki hubungan. Jadi, suatu proses yang memiliki hubungan dalam mencapai suatu pemahaman diri. Jadi, di sini proses pembimbingan itu atau bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses yang harus dilakukan, yang harus diterjadikan untuk mendapatkan atau untuk mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang orang lain inginkan. Dalam hal ini penyesuaian diri yang dapat kita lakukan secara maksimal itu ada di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, unsur-unsur pokok bimbingan. Nah, jadi bimbingan sendiri memiliki unsur-unsur pokok. Yang pertama itu pelayanan bimbingan merupakan suatu proses. Jadi, bimbingan merupakan proses yang harus terus diterjadikan untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Lalu, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Jadi, ketika kita melakukan pembimbingan, artinya kita melakukan proses pemberian bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, siswa-siswi sekolah dasar yang memerlukan bantuan gurunya untuk menyelesaikan masalah kejiwaan mereka, lalu masalah sekolah mereka, masalah pelajaran mereka, dan masalah pribadi mereka. Nah, lalu bantuan juga diberikan kepada individu baik perorangan maupun kelompok. Jadi pada dasarnya pembimbingan ini dapat dilakukan secara personal ataupun secara berkelompok. Tergantung nanti dari masalah yang ditemukan oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, unsur pokok bimbingan konseling yaitu pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Jadi kita selaku pendidik itu tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan, suatu situasi tanpa ada dukungan dari klien kita sendiri. Artinya kalau kliennya acuh tak acuh, kliennya tidak mau diselesaikan permasalahannya, maka itu tidak akan membantu dia untuk memberikan pemecahan masalah. Berikutnya, bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok-kelompok umur tertentu. Nah, jelas. Jadi, bimbingan ini tidak bisa kita berikan hanya kelompok umur tertentu. Misalnya, kita memberikan bimbingan, saya mau memberikan bimbingan untuk anak usia SD kelas 3 saja. Tidak bisa. Jadi, mulai dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6, kita harus memberikan pembimbingan kepada mereka. Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan dan konseling. Jelas. Jadi orang yang ahli di sini adalah orang yang telah mendapatkan ilmu atau pembelajaran atau pelatihan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Berikutnya,
Pembimbingan tidak selayaknya memaksakan. Jadi jangan kita beranggapan kalau sebagai seorang pembimbing, seorang guru, kita dapat memaksakan apa yang kita inginkan kepada si anak. Oke, jadi ini ada satu quotes, yaitu bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis. Nah, setelah kita mempelajari, memahami pengertian bimbingan, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari konseling. Apa sih itu konseling? Nah, jadi konseling itu sendiri adalah kegiatan di mana semua fakta, semua data, semua informasi yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, baik dari siswa, orang tua, maupun teman-teman di lingkungan sekitarnya yang berfokus pada masalah tertentu dan diatasi sendiri oleh yang bersangkutan di mana ia mendapat bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Jadi artinya ketika kita konseling itu adalah kita mendapatkan data, informasi, fakta yang berkaitan dengan si anak, yang berkaitan dengan klien kita, maka kita harus dari data yang kita dapatkan, dari informasi yang kita dapatkan, kita harus membantu si anak, membantu klien kita untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dengan bekerja sama terhadap orang tua, lingkungan sekitar, dan juga teman sebayanya. Oke, ini ada beberapa pengertian konseling. Berikutnya kesamaan ciri yang dikatakan para ahli. Jadi konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan pendapat dan memperhatikan dengan sesama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata dan gerakan-gerakan lainnya dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Nah, jadi konseling ini melibatkan dua atau lebih orang yang dilakukan secara terpisah kalau dia lebih dari dua orang untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih lengkap, yang lebih terperinci, yang lebih terbuka dari kliennya. Jadi segala sesuatu yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh klien, kita harus sebagai seorang konselor, kita harus melihat dan harus memperhatikan dan mencatat apa saja gerak-gerik yang dia lakukan, lalu pembicaraannya bagaimana, gesturnya bagaimana, pandangan matanya bagaimana, dan semua itu harus kita catat dan kita harus menganalisis dari apa yang kita amati. Berikutnya yang kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal saja. Jadi konselor dan klien harus saling berbicara. Jadi tidak bisa dalam mengkonseling seseorang itu konselornya lebih aktif daripada si kliennya, seperti itu. Berikutnya interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan. Jadi misalnya di sini yang dimaksud di poin nomor 4 ini adalah ketika ada anak yang memiliki masalah belajar, nah si konselor ini harus menentukan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan si anak, misalnya 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan tersebut berapa kali dia harus melakukan pertemuan pendampingan terhadap si anak. Ketika dia nanti melakukan pertemuan pendampingan terhadap si anak, maka waktu-waktu tersebut itulah yang diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan permasalahan si anak terhadap prestasi belajar, terhadap masalah belajar. Nah, nomor 5, tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Nah, jadi ketika kita mengkonseling orang, mengkonseling anak, kita harus memastikan bahwa tujuan konseling kita itu adalah untuk memberikan perubahan, baik itu sikap, perilaku, ataupun dari prestasi yang ada pada dirinya. Berikutnya, konseling merupakan proses yang dinamis, di mana individu, dalam hal ini klien, dibantu untuk mendapatkan dan mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya, dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
Jadi bukan hanya memberikan saran, bukan hanya menasehati, bukan hanya memberikan masukan, tetapi sebagai seorang konselor, kita juga harus membebaskan, harus mengembangkan kemampuan si anak, baik itu secara individu maupun berkelompok. Nah, jadi di sini diperlukan nanti ada yang namanya pembimbingan karir dan ada yang namanya pembimbingan untuk sosialnya. Berikutnya, konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien, yaitu atas dasar penghargaan terhadap hakikat dan martabat klien. Jadi kita harus menghargai segala sesuatu yang ada pada diri klien. Tidak boleh mendiskreditkannya, tidak boleh memojokkannya, dan tidak boleh kita mengejek atau mengucilkannya. Setiap informasi yang kita dapat dari klien itu sangat berharga dan dapat membantu, setidaknya dapat membantu klien kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi saya berharap untuk pengantar bimbingan dan konseling di pertemuan awal ini, kalian dapat memahami secara menyeluruh apa itu bimbingan, apa itu konseling, kaidah-kaidahnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam pemberian bimbingan dan konseling, lalu bagaimana kita selaku konselor tidak memaksakan keinginan kita kepada si anak, kepada klien kita, agar dia dapat mempercayai, agar bonding yang ada antara guru dan siswa itu dapat terjalin dengan baik. Jadi teruslah belajar, karena menjadi guru itu mudah, tapi menjadi seorang pendidik itu yang sangat sulit. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.